Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sang Guru Pembelajar. Baik, Sobat Pembelajar, hari ini kita akan membahas hal yang cukup penting ya. Mungkin nanti kita bertahap akan membahas dari seleksi S1, S2, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Nah, yang sekarang kita akan bahas dulu terkait ragam seleksi S1 di UGM. Jadi kita akan rangkum berbagai informasi terkait pendaftaran S1 di Universitas Gadjah Mada. Check it out. Oke, Sobat Pembelajar semua, jadi sebenarnya untuk informasi pendaftaran di UGM sendiri untuk ujian masuk, itu teman-teman bisa akses di um.ugm.ac.id. Nah, di sini kita akan meringkas sebenarnya hal-hal apa yang penting untuk diketahui, terutama mungkin bagi teman-teman yang saat ini duduk di kelas 11 atau di kelas 12 ya. Jadi, untuk yang pertama kita akan bahas dulu terkait ragam seleksi yang ada di UGM. Oke, teman-teman, jadi ini kita berdasarkan pada tahun ajaran 2022-2023 ya. Jadi di UGM itu sebenarnya untuk S1 ada 4 jalur untuk masuk ya. Nah, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, kemudian PBU, penelusuran bibit unggul, dan yang terakhir CPT atau ujian tulis gitu ya. Nah, di sini untuk setiap jalurnya nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas dulu tentang jumlah ketentuan persentase dari kuotanya. Jadi kalau berdasarkan ketentuan dari LTMPT gitu ya, itu ini bisa dilihat dari akun resmi dari UGM ya, ada berita. Nah, di sini dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT itu sendiri sudah dijelaskan bahwa sebenarnya untuk perguruan tinggi itu ada kuota minimum untuk SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, karena UGM itu merupakan PTNBH, PTNBH itu adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, maka ada ketentuan bahwa jalur SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50% dari kuota. Nah, berdasarkan keputusan UGM di tahun 2022, itu jalur seleksi SNMPTN itu ditetapkan 30%, kemudian SBMPTN 30%, dan ujian tulis itu 40%. Jadi tetap utul ujian tulis UGM paling banyak yaitu 40%. Jadi kalau ada teman-teman yang belum diterima di SNMPTN, kemudian saat ini sedang mencoba di SBMPTN, jika nanti belum lulus, bisa mencoba di ujian tulis UGM. Oke, teman-teman, kita akan bahas satu persatu dulu terkait masing-masing jalur ya. Jadi jalur yang pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau ini sebenarnya teman-teman, sobat pembelajar semua itu bisa mendapatkan informasi di sekolah masing-masing ya. Karena untuk mendaftar SNMPTN ini itu masing-masing siswa itu harus mendaftar dan membuat akun di portal LTMPT. Ada akun sekolah dan juga ada akun siswa. Jadi di sini
istilahnya apa ya, ini koordinasi lah dengan sekolah gitu. Jadi teman-teman yang terpenting adalah selalu update informasi dari sekolah. Selanjutnya adalah SBMPTN. SBMPTN ini adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang di sini juga masih sama dikelola langsung oleh LTMPT. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk melakukan pendaftaran ya. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman akan mengikuti UTBK. Tentu ini sudah pasti sudah biasa lah untuk teman-teman di sekolah, informasinya juga pasti sudah sangat jelas seperti itu. Nah, ini ada biaya yang harus dibayar untuk UTBK sendiri yaitu 200.000. Kemudian untuk kelompok Sentek atau Soshum kalau campuran 300.000. Ini untuk yang tahun 2022. Kalau Oke, selanjutnya yaitu adalah jalur prestasi tahun 2022. Kalau ini mungkin saja tidak setiap tahun dibuka ya, tapi di sini di tahun ini tahun 2022 itu dibuka untuk jalur PBU. Itu ada 4 dari UGM, yaitu dari PBU TM, PBUK, PBUTM itu untuk yang tidak mampu, kemudian PBU kemitraan, PBU berprestasi, dan juga PBU untuk khusus sekolah vokasi. Nah, ini mungkin informasi seperti SNMPTN, SBMPTN, dan juga PBU ini mungkin sudah terlewat ya untuk saat ini ketika saya membuat video, tetapi mungkin ini akan bermanfaat bagi adik-adik sobat pembelajar semua yang sedang mempersiapkan diri di tahun 2023 dan seterusnya. Semoga menjadi bermanfaat. Oke, nah bagaimana untuk yang PBU tidak mampu? Jadi sebagaimana yang lainnya, beasiswa yang lain, untuk yang tidak mampu ini itu berasal dari memiliki bantuan pendidikan KIP atau berasal dari keluarga yang mendapatkan PKH atau KKS atau DTKS. KKS Kartu Keluarga Sejahtera, DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini ada syarat bahwa pendapatan kotor gabungan itu maksimal 4 juta per bulan dan pendapatan kotor gabungan dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bapak ibu dan 2 orang anak, berarti 750.000 kali 4 ya teman-teman untuk maksimalnya, atau berarti 3 juta rupiah maksimal pendapatan kotor gabungannya. Nah, untuk pendidikan orang tuanya setinggi-tingginya adalah S1 atau sarjana terapan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua sobat pembelajar semua, salah satunya S2 atau bahkan S3 tentu tidak bisa. Kemudian untuk persyaratannya di sini bisa diikuti, yang terpenting adalah ini. Nilainya tentu di atas KKM semua. Kemudian termasuk 25% siswa-siswi terbaik di kelas. Jadi kalau misalnya di kelas ada 40 siswa, maka masuk 10 besar. Itu syaratnya. Dan nanti teman-teman berarti harus mencari surat usulan kepala sekolah. Kemudian untuk prosedurnya, pendaftarannya tetap melalui umugm.ac.id di website ini. Kemudian memilih program dan membayar 25.000, mengisi biodata dan sebagainya. Nah, nanti bisa dipelajari ya untuk yang kebutuhan datanya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah mendekati di tahun 2023.
Kemudian selanjutnya yaitu adalah PBU, bibit unggul kemitraan. Kalau ini berarti sudah ada komitmen antara Pemda atau instansi pemerintah atau perusahaan MOU dengan UGM. Sudah ada kerjasama. Nah, sama ya untuk syarat-syaratnya sama. Jadi ini mungkin sudah diseleksi dulu ya misalnya dari daerah seperti itu, misalnya beasiswa daerah, nah itu bisa. Ada rekomendasi dari mitranya itu, dari Pemda ataupun dari institusi ataupun juga dari perusahaan. Nah, di sini untuk kelengkapan dokumennya juga bisa dipelajari. Ini hampir sama ya, teman-teman. Untuk biaya pendaftarannya hanya lebih mahal, 350.000. Oke, selanjutnya adalah PBU prestasi. Jadi PBU prestasi ini untuk teman-teman semua yang punya prestasi di berbagai klaster ya, baik itu olahraga, seni maupun iptek. Nah, di sini itu klaster olahraga yang diperbolehkan ada di sini. Teman-teman bisa memilih ya mungkin mana yang memang bidangnya dan sudah banyak prestasinya. Bahkan di sini ada fotografi juga. Nah, untuk syaratnya di sini teman-teman, jadi tetap 25% siswi terbaik di kelas reguler, jadi tidak semata-mata juara di sana di kejuaraan itu, tapi juga harus masuk di 25% siswi terbaik. Nah, kemudian di sini ada prestasi-prestasinya itu seperti apa juga ada syaratnya di sini. Misalnya juara 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis kejuaraan internasional. Nah, ini bisa atau kejuaraan resmi tingkat nasional juara 1, 2, 3. Juara 1 atau 2 resmi tingkat provinsi. Kemudian peserta kejuaraan bergu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan serta anggota tim pada saat lomba. Mungkin foto ya. Jadi dokumentasi saat lomba itu penting terutama untuk yang bergu, teman-teman. Atau mungkin daftar hadir juga bisa. Nah, ini nanti untuk prosedur, kelengkapan dokumen, portofolio, dan sebagainya bisa dicek di um.ugm.ac.id. Jadi kalau jadwalnya tadi rata-rata di bulan Maret sampai April ya. Jadi mungkin teman-teman di bulan Februari sudah harus siap-siap. Jadi Februari tahun depan sudah mulai cek persyaratan. Oke, selanjutnya yang PBU yang terakhir adalah PBU SMA, MA, SMK khusus sekolah vokasi. Ini sebenarnya lebih umum, jadi mungkin bisa diikuti lebih banyak orang, karena di sini yang terpenting adalah 25% siswa terbaik di kelas reguler. Jadi istilahnya tadi kalau dari 40 siswa berarti masuk 10 besar. Nah, syaratnya dan prosedurnya ada di sini, teman-teman. Jadi ada biaya pendaftaran 275.000. Kelengkapan dokumennya juga bisa dicek di sini. Syaratnya cenderung lebih sedikit daripada yang lainnya, PBU yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ke daya tampung ya, teman-teman ya. Yang selanjutnya. Jadi tadi sebenarnya ada juga jalur yang CPT ya, yang ujian tulis, tapi karena ini belum ada informasi lebih lengkap, jadi belum kita bahas. Nanti di kesempatan lain kalau sudah ada infonya mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini untuk
program studi dan daya tampungnya itu bisa kita cek juga di um.ugm.ac.id. Kalau tadi kan sudah ada penjelasan ya 30, 30, 40. Berarti kalau sekarang teman-teman ada di jalur mandiri, teman-teman tinggal mengambil 40%-nya dari kuota ini, sisanya. Nah, untuk daya tampung total sendiri paling banyak ternyata itu adalah Fakultas Hukum dengan program studi hukum. Itu yang paling banyak. Nah, kemudian di bawahnya ada peternakan, ada ilmu dan industri peternakan, kehutanan, farmasi juga cukup banyak, biologi, psikologi, kedokteran hewan, teknik, kedokteran gigi, teknik kimia, teknik mesin, akuntansi, filsafat, dan kimia. Ini 8 yang paling banyak. Nah, kita bisa urutkan yang paling sedikit. Nah, ini dari yang paling sedikit kuotanya. Berarti ini tinggal berapa nih? Kalau yang 40 nih sekarang untuk yang mandiri berarti tinggal 40%-nya, tinggal 16 kuotanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dicek di sini. Oke, yang selanjutnya itu adalah selektivitas sarjana dan sarjana terapan. Jadi ini maksudnya adalah perbandingan antara orang yang ikut seleksi dengan yang diterima. Nah, teman-teman bisa mengecek sendiri di sini ya, di um.ugm.ac.id sebagai pertimbangan. Oke, sobat pembelajar semua, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas yaitu terkait UKT. Jadi untuk di UGM sendiri, untuk biayanya per semester itu menggunakan UKT, teman-teman, uang kuliah tunggal. Apa maksudnya UKT? Jadi kalau UKT ini kayak gelondongan gitu, teman-teman. Jadi ya setiap semesternya segitu, udah nggak ada biaya yang lain-lain. Misalnya kalau zaman dulu itu kan ada biaya SKS sendiri, kemudian SPP sendiri, uang gedung sendiri. Nah ini enggak. Jadi ini itu adalah dari awal itu sama terus bayarnya. Jadi tidak ada istilahnya uang gedung dan sebagainya sudah include di sini. Nah, untuk UKT sendiri itu ada kriterianya, teman-teman. Jadi ada UKT itu ada UKT 0 sampai UKT 8. UKT 0 itu untuk peserta bidik misi. Jadi kalau teman-teman nanti ikut bidik misi itu nanti dapat UKT 0. Kemudian untuk UKT 1 itu untuk penghasilan di bawah 500.000. Kemudian UKT 2 itu di antara 500.000 sampai 2 juta, UKT 3 itu sampai 3,5 juta, UKT 4 sampai 5 juta, UKT 5 sampai 10 juta, UKT 6 sampai 20 juta, UKT 7 sampai 30 juta, dan UKT 8 di atas 30 juta. Nah, di sini juga ada keputusan rektornya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat ya, di sini saya langsung melihat ke program sarjana yang paling mahal, gitu ya. Yang paling mahal tentu adalah kedokteran, yaitu pendidikan dokter, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan. Itu sudah pasti paling mahal. Nah, kalau pendidikan dokter sendiri, itu ini yang paling mahal ya, itu adalah 26 juta per semester. Itu untuk yang tadi penghasilannya 30 juta ya per bulan. Nah, untuk kedokteran sendiri, teman-teman sangat mungkin sekali UKT 0 dan UKT 1 jika tidak mampu. Artinya untuk teman-teman yang tidak mampu, tidak usah berkecil hati. Pastikan bisa masuk di UGM, nanti untuk UKT-nya sesuai dengan penghasilan dari keluarga masing-masing. Bisa dari 500.000, 1 juta, sampai yang paling besar kalau kedokteran 26 juta. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kali ini kita bahas sampai di sini dulu untuk jenjang S1.
Nanti kita akan bahas juga untuk jenjang S2 sudah pernah ya, tapi nanti mungkin akan kita bahas lagi, dan juga nanti ada jenjang S3, kita akan coba bahas juga. Nah, untuk beasiswa untuk S1 nanti juga kita akan bahas. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan terus semangat sobat pembelajar. Assalamualaikum.